Agen intelijen Israel Mossad dilaporkan menyamar untuk mengelabui musuh. Mereka disebutkan turut melihat Mohammed Al-Deif terbunuh oleh serangan udara Israel. Dikutip dari Tribun News, militer Israel mengklaim melakukan serangan udara besar-besaran di Al-Mawasi, Gaza. Serangan itu dilancarkan pada 13 Juli 2024. IDF mengklaim mereka berhasil menewaskan Mohammed Deif, Panglima Brigade Al-Qassam. Diketahui agen Mossad itu menyamar sebagai pengemis dan tukang sayur. Mereka membantu melacak Al-Deif sampai ia terbunuh. Agen Mossad itu dikabarkan berkolaborasi dengan unit lokal dan unit rahasia Mustarab Israel. Perundingan gencatan senjata di Gaza memasuki babak baru. Negosiasi tersebut kembali digelar di Doha pada Kamis 15 Agustus 2024. Diketahui perundingan gencatan senjata itu melibatkan pejabat dari Israel, Qatar, Amerika Serikat, dan Mesir. Dikutip dari Tribun News, rupanya Hamas mengumumkan bahwa pihaknya tak akan berpartisipasi dalam putaran perundingan gencatan itu. Hamas enggan menghadiri negosiasi gencatan senjata lantaran mendapati Israel berbuat curang. Namun Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyebut Qatar telah meyakinkan Washington bahwa Hamas akan diwakili. Hamas sendiri menyalahkan Israel lantaran dianggap menghambat perundingan. Militan Palestina tersebut juga menyuarakan skeptisisme tentang kemungkinan perundingan itu akan membuahkan hasil nyata. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tak lagi menghubungi sekutunya Joe Biden terkait negosiasi gencatan senjata. Ada sosok yang cukup mengejutkan jelang perundingan gencatan senjata antara Israel Palestina di Doha, Qatar. Alih-alih menghubungi Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, Netanyahu justru membahas negosiasi bersama mantan Presiden AS Donald Trump. Dikutip dari Tribun News, Netanyahu diketahui melakukan panggilan telepon dengan Trump pada Rabu 14 Agustus 2024. Tak diketahui secara pasti apa isi percakapan tersebut. Namun salah satu sumber mengatakan pada Axios bahwa Trump berniat mendorong Netanyahu untuk menerima kesepakatan gencatan senjata. Seperti diketahui, perundingan gencatan senjata kembali digelar dan berlangsung di Qatar, Kamis 15 Agustus 2024. Adapun kesepakatan itu melibatkan pembebasan sejumlah sandera yang ditahan Hamas sebagai imbalan untuk gencatan senjata dan pembebasan tahanan Palestina dari penjara Israel. Saat dikonfirmasi terkait kebenaran itu, pihak Netanyahu tak membantahnya. Sementara itu, tim kampanye Donald Trump enggan memberi komentar terkait perbincangan telepon tersebut. Nasib pilu harus dialami seorang pria Palestina yang kehilangan istri serta anak kembarnya yang baru lahir. Mohammed Abu Al-Khumsan harus menerima kenyataan pilu bahwa keluarga kecilnya terbunuh dalam serangan Israel. Padahal anak kembarnya baru berusia 3 hari. Dikutip dari Arab News, bom yang dilesatkan Israel pada 13 Agustus 2024 menggempur apartemen yang ditinggali oleh keluarga Khumsan. Ia mengungsi dari jalur Gaza Utara ke kota Deir al-Balah, jalur Gaza Tengah, bersama istri, anak, dan ibunya. Namun naasnya, apartemen yang mereka tinggali malah menjadi sasaran bom IDF. Khumsan mengaku saat serangan IDF itu terjadi, dirinya sedang berada di rumah sakit. Rupanya, Khumsan pergi ke rumah sakit untuk mengambil akta kelahiran kedua anaknya. Potret Khumsan yang dirundung kesedihan pun beredar luas di media sosial. Ia terlihat menangis sambil membawa 2 akta kelahiran bayinya. Diketahui bayi kembar Khumsan itu bernama Azer, anak laki-laki, dan Aisal, anak perempuan.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menepis kabar bahwa dirinya bertelepon dengan Donald Trump jelang perundingan gencatan senjata. Bantahan itu diumumkan oleh kantor Perdana Menteri Netanyahu pada Kamis 15 Agustus 2024. Pihaknya menyebut bahwa Netanyahu tak berbicara dengan mantan Presiden Amerika Serikat itu. Dikutip dari Tribun News, sebelumnya dilaporkan bahwa Netanyahu melakukan panggilan telepon dengan Trump. Perbincangan itu dikabarkan berlangsung pada Rabu 14 Agustus 2024, sehari sebelum perundingan gencatan senjata berlangsung. Diketahui perundingan gencatan senjata kembali digelar. Kali ini negosiasi tersebut berlangsung di Doha, Qatar pada Kamis 15 Agustus 2024. Seiring dengan itu, Netanyahu dikabarkan menghubungi Trump untuk membahas kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas. Sebuah sumber juga mengatakan pada Axios bahwa Trump disebut mendorong Netanyahu untuk menerima kesepakatan tersebut. Rudal anti benteng dan rudal anti personel TBG milik Brigade Al-Qassam menembus pertahanan pasukan Israel. Sayap militan Hamas itu menarget tentara Zionis yang dibarikade di dalam rumah sakit Indonesia yang ada di Tal Al-Sultan, barat kota Rafah, selatan jalur Gaza. Dalam rekaman yang dibagikan pada Kamis 15 Agustus 2024, sejumlah pejuang Al-Qassam tampak mempersiapkan rudal-rudal mereka. Dari sebuah bangunan yang kosong, Al-Qassam mengintai pasukan Zionis yang bersembunyi di balik tembok RS Indonesia. Pengintaian Al-Qassam itu memperlihatkan dua lubang di dinding rumah sakit tersebut. Terlihat dua personel IDF tengah melamun dan memandang ke arah luar bangunan. Tak ingin kehilangan kesempatan, Al-Qassam langsung melesatkan rudal-rudalnya. Gema takbir pun berkumandang dari mulut para pejuang Al-Qassam. Militan Palestina itu kemudian sujud syukur selesai berhasil melesatkan serangan. Tak berselang lama, helikopter IDF datang dan mengevakuasi tentara yang tewas dan terluka. Al-Qassam pun merayakan keberhasilan mereka dengan pesta buah-buahan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.